Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Re. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 12 F1. Kali ini kami akan melakukan wawancara terkait kewirausahaan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Tasya Hanya Jaya. Halo, aku Safirana Sokalila. Halo, aku Izatil Ulia Putri. Aku Gamal Taufik. Halo, aku Zetri Alifa. Halo, aku Faria Rahim. Nah, itulah perkenalan dari kami. Next, tonton video kami. Hai semuanya, saat ini kami bersama owner dari Dimsum. Perkenalkan nih Bang, kami dari SMA Negeri 2 Padang. Jadi kami ada tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia, di mana tugasnya terkait tentang kewirausahaan. Jadi kami ingin meminta waktu Abang sebentar untuk melakukan wawancara terkait bisnis Abang ini. Boleh. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Abang siapa Bang? Nama saya Diki. Oke Bang Diki. Kita langsung ke pertanyaannya aja ya Bang. Boleh. Awal mulanya gimana Abang untuk memutuskan membuka usaha ini Bang? Jadi sebelumnya cerita dulu ke belakang ya. Iya. Sebenarnya baru di Padang ini 3 tahun. Terus sebelumnya di Jakarta. Terus datang ke Padang, apa sih yang mau dibuat untuk usaha di Padang ini kan? Kalau dilihat dari skala perekonomian untuk kota Padang sendiri kan banyak, nggak ada, bukan kota industri ataupun kota metropolitan kan. Iya. Jadi kita putar otak. Jadi saya putar otak gimana caranya untuk membuka usaha. Dilihat kayaknya untuk peluang UMKM untuk makanan oke gitu kan. Jadi terjunlah ke makanan gitu. Karena roda penggerak ekonomi dari Kota Padang sendiri UMKM. Iya. Gitu. Apa lagi? Udah berapa tahun usahanya? Berapa tahun? Di Padang ini 3 tahun lah. 3 tahun. Ya. Berarti itu termasuk baru. Iya. Baru. Sebelumnya di Jakarta berarti emang udah terjun ke dunia. Enggak, malah di Padang ini lebih ke sentra kuliner jadinya. Kalau sebelumnya kerja di perkantoran sih. Iya. Oke. Berarti abang sendiri kayak ngusut-ngusut gimana Iya, yang bagus yang untuk bagusnya apa, makanan apa yang belum ada. Waktu itu 3 tahun yang lalu Dimsum ini tergolong masih makanan hal baru ya kan. Kan udah 3 tahun nih Bang buka usahanya. Kira-kira selama 3 tahun apa sih tantangannya atau kayak yang menghalangi gitu? Ada nggak Bang kira-kira? Kalau tantangannya, kalau untuk usaha ini pasti ada tantangan atau kendala atau naik turunin omset misalkan, atau pesaing bisnis kita gitu kan. Yang menyikapinya, satu, kita harus lebih berinovasi untuk menciptakan hal-hal baru ya, tantangan. Jadi misalkan ada pesaing kita membuka dimsum, bagaimana caranya dimsum kita tetap bertahan dan masih diterima masyarakat gitu. Ya, jadi kayak menciptakan yang hal baru gitu inovasi, ya, inovasi gitu ya. Atau varian baru atau dikreasin gitu. Jadi tidak melulu untuk yang lalu, yang lama. Ada nggak sih Bang kayak pas masa sulit itu kan, terus ada kayak
anggota abang yang minta untuk berhenti kerja gitu pas masa berkepanjangan? Oh ya, misalkan contoh ya, namanya jual beli itu kan nggak ada yang stabil kan, pasti ada naik turunnya. Ketika misalkan contoh anak mahasiswa libur, dalam setahun itu kan bisa 4 bulan dia libur kan, jadi tinggal dibagi berapa semester kan dia liburnya. Untuk yang kalau lagi turun tuh paling stokan kita aja sih yang dikurangin, tetap mempertahankan karyawan yang ada atau anggota yang ada. Jadi nggak melulu karena omset turun terus kita langsung keluarkan atau gimana, kan kesian gitu kan, ada plus minusnya kayak gitu. Berarti untuk karyawan abang ini rata-rata masih mahasiswa atau gimana? Ada yang baru lulus juga, ada yang udah berkeluarga. Kalau untuk karyawan abang di sini udah ada 5 orang ya. Untuk produksi sendiri kita ada 3 orang. Untuk di Gorni ada 2 orang, terus di UNP. Nah, terus juga kita juga main untuk franchise. Jadi kayak reseller lah, bukan franchise terlalu kayak gimana, reseller lah. Jadi membuka lapangan pekerjaan juga untuk umum atau siapapun bisa untuk menjual kembali produk kita. Kayak di Lubuk Baya ada di Cendrawasih, UNP juga ada. Jadi nggak melulu stuck di sini aja. Kita jual juga ada frozen. cabang lain. Ada. Itu di Gorni salah satu cabang. Ya, kalau dulu kita ada 4 cabang. Ada di Unan, ada di UIN, ada di UPI, di GOR. Cuman sekarang lebih ke banyak reseller aja sih. Jadi orang tuh untuk ayolah jualan gitu. Jadi nggak ini. Kalau itu salah satu mensiasati bagaimana manajemen keuangan ya. Kalau misalnya kita mungkin banyak cabang-cabang tapi kalau kurang untuk membangun manajemen yang bagus, bisa hancur. Gitu. Kan Bang punya lumayan banyak cabang nih Bang. Sebagai owner kayak bagaimana cara Bang atau strateginya untuk tetap mengontrol semua cabang tuh agar semua tetap mengeluarkan produk yang bagus? Bagaimana gitu? Biasanya kita membuat suatu aturan ya atau SOP yang ada kita buat, misalkan bagaimana standarisasi penyajian atau kualitas dari produk kita untuk tetap bisa diterima gitu loh. Jadi SOP ini yang kita wajibkan ke anggota bahwa jangan sampai ada SOP untuk penjualan yang dilalaikan gitu sih. Gitu kualitasnya. Itu tiap cabangnya ada kayak penanggung jawabnya gitu berarti. Penanggung jawabnya enggak juga. Namanya kalau jualan kaki lima gini kan, misalkan satu tenda 2 orang atau 1 orang ya dia yang bertanggung jawab gitu. Biasanya dia handle sendiri aja sih. Kenapa sih Abang bisa kepikiran buka di GOR, kan di tempat lain juga banyak tuh, kenapa kepikiran di GOR gitu? Soalnya kalau di GOR ini awal mulanya di sini ya. Awal mulanya di sini, kemudian selebgram juga kenal di sini banyak gitu kan. Jadi mungkin orang lebih tahu, oh ya GOR yang tim Sambul yang di GOR. Kemudian kan baru ada muncul, Bang buka dong di sini, buka dong di sini. Gitu. Seperti itu sih. Feedback dari pelanggan. Iya, feedback dari pelanggan. Jadi ada satu pelanggan jauh-jauh kan, ada yang dari Lumin, Bang. Saya jauh loh dari Lumin ke sini. Effortnya kan lumayan juga gitu kan. Dari Lumin, terus juga banyak di Lubuk Buaya gitu kan. Kesini untuk GOR aja. Yang kayak abang bilang tuh banyak yang orang yang mau beli dari Lumin, dari Lubuk Buaya. Jadi abang ada niatan nggak mau buka cabang di Lumin kayak di Lubuk Buaya? Kalau di kan itu dia. Sebelumnya kan ada 4 cabang. Di Lubuk, di Sungai Bangi pernah. Sungai Bangi di UIN yang Di UIN di atas tuh. Cuma kita lihat itu kan 3 bulan kalau nggak salah. Cuman kan namanya kita selaku wirausaha atau UMKM kan melihat pangsa pasarnya bagus nggak nih gitu. Kalau memang nggak bagus ke depan atau turun, biarlah kita kurangin, kita pangkas, tapi tidak mengurangi pendapatan. Bagaimana caranya? Apa kita menaikkan omset itu pakai frozen food tadi gitu kan, pakai reseller seperti itu sih.
Jadi kan abang menjual dimsum ya. Dimsum itu emang udah abang yang produksi sendiri atau ngambil dari yang lain juga? Oh enggak, kita produksi semuanya homemade. Mulai dari sausnya, terus juga apa namanya kulitnya, Kulit lumpia. ya kulit dimsumnya, terus juga ada saus-sausnya tuh kayak chili oil ataupun saus sambalnya tuh kita bikin sendiri. Nah untuk yang produksi ada 2 orang, 3 orang lah, sama yang orang rumah untuk bikin bumbunya gitu. Gitu. Kan di Gor ini banyak juga nih bang yang jual dimsum atau yang lain. Gimana cara abang bisa membedakan kalau ini produk abang itu memberikan perbedaan keunggulan? Keunggulannya, ya satu kalau abang rasa ya kalau dimsum abang ini beda dari yang lain, mempunyai ciri khas gitu ya. Jadi di sini syarat akan kental bumbu itu lebih terasa, dagingnya lumayan lah gitu kan, lebih ada terasa juga. Tapi kalau mau dicoba dimsum yang lain-lain mungkin dia lebih besar tapi dari segi bumbu atau ininya lebih kuat atau di kita. Jadi punya ciri khas sendiri sih. Entah itu sausnya, entah itu chili oilnya ataupun dimsumnya sendiri. Gitu. Dari awal sampai akhir tuh tetap sama gitu atau udah ada pengembangan? Berbeda pengembangan. Dari awalnya kita cuman 4 atau 5 varian. Ini kan berinovasi. Ada dimsum mentai mozzarella, ada dimsum nori, ada dimsum hakau, udang atau kekian macam-macam. Setiap cabang itu menunya sama atau dibeda-bedain gitu bang? Beda sih, lihat sih tergantung bagaimana di sana lebih peminatnya. Peminat yang gitu. paling banyak gitu. Kita buka semuanya, tapi kalau peminatnya kurang kan sayang gitu. Seperti itu. Apalagi kita ada varian baru yaitu ada wonton, itu masuk salah satu dimsum juga kan. Wonton tuh sama bahan dasarnya ayam juga, tepung, cuma dibungkus pakai kulit pangsit sama disiram chili oil. Oh, berarti 11-12 lah sama dimsum kan? Iya, mirip sih bahannya sama. Ada nggak bang peran media sosial dalam mengembangkan produk apa? Ada. Kalau media sosial sendiri kita juga ada TikTok, ada IG, terus juga waktu untuk mengiklankan awal-awal ya kita pakai endorsement dari selebgram. Selebgram kita juga lumayan, ada Aulapa, Kakak Aulapar, alumni kami bang. oh iya, ada Curip, ada siapa Yogi, Ambololia, ada Romi, ada Minangli. Bisa dilihat di IG kita itu banyak selebgram. Boleh di-spill nggak bang IG atau nggak TikTok? IG-nya Embul Snack. Embul Snack, ya. Embul Snack, TikToknya juga Embul Snack. Lumayan lah followersnya udah. Apa sih 1000-an. bang yang kayak inovasi kenapa harus bull gitu nama? Terinspirasi sama nama kucing, kebetulan suka sama kucing. Anak bulbul. Ya lucu Sampai juga sekarang nama sih. itunya bang. Ya, Ini gemoy. gitu. Kan udah banyak tuh bang tantangan yang dilewatin selama bikin usahanya. Kalau buat para pembisnis pemula yang di bidang makanan, kira-kira ada nggak bang saran atau motivasi gitu buat Oh mereka? iya, kalau untuk usaha wirausaha kita untuk startup ya, yang pertama itu kita harus punya komitmen sama persistensi. Komitmen diri kita untuk jualan. Lain lagi dengan persistensi. Persistensi itu adalah ketika hari ini kita jualan, hari ini kita hujan lebat, kita tetap jalan atau menjalani usaha itu walaupun kita berdarah-darah atau badai atau gimana, kita tetap jualan. Itu bedanya komitmen dan persistensi. Jadi itu kuncinya di awal untuk wirausaha ya. Komitmen dulu kita mau menjalankan usaha, kemudian ada persistensi. Persistensi itu yang bisa membesarkan kita walaupun kita berjalan pelan, jalan pada tutup, kita buka tapi sedikit yang beli, tapi kita konsisten. Orang pun akan melihat kita, oh ya ini niat untuk jualan gitu. Lambat laun orang tuh akan tahu, rame-rame, tercapailah apa yang kita tuju. Gitu. Ada lagi? Pertanyaan kamu. Ini kan tadi itu udah bahas makanan kan kayak chili oil dimsum. Jadi gimana cara bang buat nentuin harga
dimsum sama mie chili oil itu biar terjangkau sama orang-orang, gimana caranya? Iya. Kalau di Embul Snack nih kita menerap prioritas utama itu kualitas ya. Kualitas bagaimana tidak mengurangi bumbu-bumbu atau bahan yang harusnya dipakai full tapi layak untuk dijual gitu loh. Jadi menengah lah, bagaimana bumbu nomor satukan, bahan nomor satukan, kita substitusi ke yang lain gitu. Kayak contohnya, oke lah, walaupun dimsum ini kita agak unggul, tapi ada packaging yang memang agak kurang dari yang lain. Misalkan yang lain pakai packagingnya bagus, kita turunkan pakai mika gitu. Jadi itu salah satu strateginya sih. Tidak menurunkan kualitas, tapi packagingnya lah yang Kalau misalnya terjadi kenaikan harga pasar, misalnya pakai bahan bakunya gitu kan terjadi kenaikan di pasar, itu abang bakal ngurangin harga Bahan. jual. Iya, harga jual itu gimana? Jadi kayak tetap aja resiko sih. berarti nggak ngurangin Nggak. kualitas, Nggak tetap ngurangi kualitas. nggak naikin harganya juga berarti. Nah, tapi di sini kan kita juga ada beberapa kafe yang ambil dari kita kan. Kayak di salah satu kafe di Pantai Air Manis, cookies itu ngambil dari kita. Yes. Terus juga ada di Lubuk Buaya, dia itu sama kaki lima tapi ramai skalanya. Dia jualan yang di depan pasar Lubuk Buaya itu dimsum kita juga tuh. Jadi yang mana untuk kafe itu tidak mengurangi kualitas, tapi memang harga saya kasih ke sana lebih mahal kayak gitu, tapi premium lah jatuhnya. Disinilah di Gorni yang kita ambil kelas menengah atau ekonomi gitu. Mungkin karena di GOR mungkin anak SMA kan ada yang mahasiswa, jadi kita harus mengikuti kan, nggak mungkin kita jual kita kasih harga kafe. Mereka jual lagi kan, misalkan contoh kita jual 3.000 di sana untuk harga modal, mereka jual toto 35.000 itu 30.000, terus kita jual di sini kan nggak mungkin gitu. Berarti ngikutin masyarakat Ngikutin sekitar masyarakat juga. atau pasar gimana sih gitu. halo jadi Gitu. dengerin terus Untuk saat ini ada rencana nggak bang buat terjun ke dunia usaha yang lain selain makanan kayak minuman misalnya? Oh iya sih. Kalau untuk makanan lebih kayaknya emang cocok di makanan dulu deh, kayak gitu. Soalnya ada hasilnya juga kan dari 3 tahun itu kan. Usahanya selama 3 tahun ini alhamdulillah berkembang. Berkembang. Nah, tadi kan abang bilang kalau misalkan masalah kualitas itu bisa unggul, cuman ya masalah packaging. Gimana sih cara abang sebagai owner lebih kedepannya lebih ramah lingkungan dalam packaging? Misalnya kan kita tahu tangan-tangan anak-anak Gen Z sekarang kan sangat tidak bertanggung jawab kalau membuang sampah, apalagi yang ya mereka sembarangan buang abang kayak gitu. Ya sekarang nih kita udah coba untuk harga tetap sama, tapi packaging ditingkatkan gitu kan. Kayak sekarang kita pakai coba ya untuk pakai dimsum ataupun ciloilnya itu pakai kertas. Nah, yang terakhir nih bang, apa sih pesan abang buat Gen Z dalam menegakkan kewirausahaan? Ya untuk generasi Gen Z itu ya, kalau untuk membuka lapangan pekerjaan yang tadi di awal ya, kita harus punya komitmen sama persistensi. Kemudian itu yang pertama, tadi kan sudah dijelaskan ya. Yang kedua itu kita lihat nih apa yang lagi viral, yang lagi makanan yang lagi viral nih kita pelajari dulu, walaupun itu kita buat berapa kali percobaan kan. Kalau saya 10 kali percobaan tuh, jadi dicoba tapi tetap berusaha gitu kan, semangat, jadilah suatu produk yang memang bisa layak untuk dijual dan mempunyai ciri khas gitu. Jadi jangan mudah menyerah sama melihat peluang ke depannya Pulang gimana. ke depan gimana Kita harus melihat gimana perkembangan zaman ngikutin. perkembangan zaman kita harus ikutin gitu kan, yang lagi viralnya apa. Makasih ya bang udah Ya. bisa meluangkan waktunya buat memenuhi tugas kami. Ya, itu Makasih aja. banyak ya bang. Terima kasih banyak bang. Oke. Oke guys, mungkin sekian wawancara kami dengan owner di Istanbul. Kalau teman-teman lapar,
jangan lupa datang ke Dimsum Bul. Jadi itulah wawancara kami bersama dengan owner Dimsum Bul. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotor banget. Sudah ada yang terkena musibah. Aku ngambek. Ada yang ngambek.